5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hedi Subagio. Saya dari SMA Gamelan 1 Madiun. Di sini saya akan mengidentifikasi tentang komponen-komponen sistem injeksi pada sepeda motor Pegapos tahun 2019. Unitnya ini, ya. Unitnya ini 3. komponen-komponen dari sistem injeksi pada sepeda motor Pegapos ini adalah ada yang namanya sensor, ya, ada namanya sensor, ada yang namanya aktuator. Untuk sensor-sensor yang ada di sebelah sini, yang pertama adalah ini adalah EOT, ya. Ini adalah EOT. EOT ini fungsinya adalah untuk mendeteksi panas atau suhu mesin. Kalau EOT ini digunakan pada jenis sepeda motor yang menggunakan pendingin sirip, ya, dia yang dideteksi adalah olinya. Sedangkan untuk sistem pendingin pada sepeda motor yang menggunakan air itu menggunakan WTS atau ECT, ya, engine coolant temperature. Yang kedua adalah ada sensor O2. O2 nanti letaknya di exhaust manifold, ya, exhaust manifold. Ini adalah untuk mendeteksi dari panas ataupun nanti jumlah oksigen yang keluar dari sisa hasil pembakaran. 3. Untuk yang sebelah sini, ini ada sensor lagi, yaitu di mana di sini ada sensor yang namanya CKP, ya. CKP, crankshaft position sensor. Di sini nanti CKP ini nanti adanya di pickup coil, di mana nanti fungsi sensor ini adalah untuk mendeteksi putaran dan menentukan top pada waktu penginjeksian. Selanjutnya di sini ada juga, ya, di bagian throttle body ini ada dua sensor, yaitu air pressure dan air temperatur. Kalau orang menyebutnya biasanya MAP sama IAT. Ini adalah bagian-bagian sensor pada sistem sepeda motor. Sedangkan yang kedua adalah bagian-bagian aktuator. Aktuator yang pertama saya tunjukkan ini adalah injektor, ya, injektor ini injektornya. Terus nanti di bagian di sini ada fuel pump. Ini adalah fuel pumpnya, ini adalah aktuatornya, fuel pump. Terus nanti di sebelah sana ada yang namanya coil. Ini adalah coil pengapiannya, ya. Ada coil pengapiannya. Yang keempat nanti ada throttle body, ya, throttle body, ya. Ini throttle bodinya. Tadi ada satu sensor lagi yaitu TP. Ya, throttle position sensornya ada juga, berarti tadi 3 ada di sini, ada 3 sensor, yaitu TPS, IAT sama MAP. 3. Selanjutnya saya mau menerangkan cara mendiagnosa dari kerusakan pada sistem sepeda motor Pegapos 2019, di mana peralatan yang saya gunakan adalah seperti ini. Yang pertama adalah scanner. Scanner saya punya 2, yaitu model yang lama, yang 1 pin, dan ini yang digunakan untuk 3 pin atau sudah bisa digunakan untuk UBD 2, ya. Sekarang kan masalahnya untuk sistem injeksi sepeda motor sudah menggunakan UBD, jadi nanti kalau UBD kita menggunakan ini. Selanjutnya peralatannya adalah apometer digital, ya, buku manual, jangan lupa buku manual book. Terus nanti ada peralatannya ini, peralatannya box set, cek, ya. Terus selanjutnya kita coba akan trouble sepeda motor ini. Yang pertama saya mau mentrobel dari sistem pendinginnya atau EOT-nya. Kita lepas, coba kita lepas. Nanti biasanya kalau untuk sepeda motor jenis yang lama yang masih belum menggunakan OBD, nanti ini ada yang namanya ML. Coba kita trouble beberapa dulu aja, ya. Coba kita trouble, kita hidupkan. Ini nggak bisa hidup, ada kedipan di sini ML, ya. Coba kita lihat berapa kedipan. Untuk kedipan yang panjang itu nilainya adalah 10, sedangkan yang pendek nilainya adalah 1. Coba kita lihat kedipannya. 10, 10. Coba kita lagi. 10, 20, 1, 2, 22. 10, 20,
28, berarti 22, 28 ada lagi ya. 23. Satu lagi, 1. 15. Berarti di sini ada 3. di sini ada kedipan ml, jadi kita deteksi menggunakan scanner. Sebelum menggunakan scanner, kalau di sepeda motor ini kita ukur baterainya. Kita ukur baterainya di sini, baterainya ya, kita ukur baterainya, tegangan baterai. Bentar, range-nya 50 DC. Kita ukur. Di sini ada 12,35, berarti cukup untuk scanner. Masalahnya kalau baterainya drop, scanner tidak bisa digunakan. Setelah cek baterai, kita cek DLC-nya, ya. Kita cek DLC-nya, apakah nanti DLC ini kurang lebih nanti 5 volt. Masalahnya kalau nanti terjadi kesalahan, itu nanti akan merusak atau ngeset ke sistem scannernya. Coba kita lihat ada berapa ini DLC-nya ya, karena DLC-nya masih menggunakan satu kabel. Jadi kita lihat, kita kunci kontak. Di sini sekitar 5 volt. Ya. Ini tidak ada, berarti yang ini yang menuju ke ECM. Nah, ini 4,35 volt. Berarti ini nanti yang kita gunakan untuk mendeteksi kerusakan pada ECM-nya. 3 ya. Di sini saya akan mendiagnosis menggunakan scanner ya. Yang pertama nanti colokkan atau sambungkan kabel merah ke positif baterai, terus kabel yang hitam ke negatif baterai, terus nanti ada kabel DLC-nya ya, kita sambungkan. Kita lihat apakah nanti ada kerusakan dari sistem ini. Yang pertama kita lihat DTC-nya. Nah, kunci kontak off, kita on-kan, press. Nah, ini ada 13 DTC ID ya. Di sini DTC ID ada 5 ini ya. Kita hitung ada berapa. Yang pertama adalah 13. Yang kedua adalah 15. Yang ketiga adalah 22, yang keempat adalah 28. Coba kita lihat sekarang DTC-nya. Untuk sekarang kita lihat pada, sebentar, kita lihat mulai dari awal saja. Yang 13. Maaf, salah lagi. Kita kembali. Kita lihat di sini. Di sini kita lihat 15 ya. Kita lihat untuk 13 adalah intake air pressure ya. Untuk 13-nya kode ML 13 di sini tertera menerangkan bahwa 13 itu adalah intake air pressure. Terus kita lihat 15-nya adalah TPS, throttle position sensor ya. Broken or short ya. Kita lihat 22 adalah intake air temperatur atau IAT-nya ya. Lanjut 28 sekarang. 28 adalah engine temperatur atau EOT-nya ya. Untuk perbaikinya, karena ini tadi saya trouble, berarti saya lepas. Nanti kalau untuk kodenya, kalau EOT-nya nanti bermasalah, biasanya nanti diukur tahanannya. Karena ini saya lepas, maka kita sambungkan saja. Kita sambungkan saja. Terus yang untuk sebelah sana, untuk sebelah sini kita sambungkan lagi karena trouble-nya tadi hanya saya lepas ya. Karena untuk perbaikannya sebenarnya ini harus diukur tahanannya ya. Kita pasangkan sampai klik. Coba kita lihat, tadi sudah kita perbaiki, sekarang kita hidupkan mesin dahulu ya. Nah, ML-nya hilang,
tapi di dalam ECM masih menyimpan dari kerusakan, maka harus kita hapus. Yang pertama kita klik data ya. Kita klik data, kunci kontak di on kan, maka akan tertera spesifikasi dari sistem injeksinya. Ini throttle angle-nya ya, throttle position sensor-nya tadi penutup pada 10,7 derajat. Terus nanti lanjut ya, lanjut kita ke intake air pressure-nya ya. Tadi tekanannya terakhir pada waktu mati ya, tersimpan di ECM 98,8. Lanjut, ini adalah intake air temperaturnya adalah 33 ya, tadi derajat Celcius. Lanjut, baterai ya, tegangan baterainya adalah 12 volt ya. Lanjut, engine temperaturnya 34 derajat Celcius. Ignition coil-nya ini bisa diadjust kalau menggunakan ini. Biasanya kalau untuk ngecek coil, biasanya kalau kita mengecek coil kita gunakan ini ya. Kita lepas, kita adjust, coba coilnya masih berfungsi apa enggak. Ini bisa dideteksi menggunakan scanner. Kita cari masa yang bagus ya, cari yang masa bagus, kita attack ya, kita attack sekarang. Coba, nah ini nanti ada percikan bunga api di sini ya. Nah ini berarti coilnya masih bagus ya. Terus lanjut ini, lanjut ignition coilnya masih ada, bagus tadi. Injektornya 0. Nah ini DTC EPROM-nya 0. Nah tadi kerusakannya ini ya. Ya. Story-nya tadi ada kerusakan 13, 22, 15 dan 28 ya. Ini belum kehapus di ECM-nya. Sekarang mau kita hapus. Next. Ini adalah clear story atau menghapusnya DTC. Ada 4 tadi. Sekarang kita hapus ya. Kita hapus menggunakan attack ya. Kita clear. Nah, ini sudah clear story-nya sudah 00 ya. Ini sudah 00, berarti tidak ada penyimpanan histori kerusakan pada ECM ya. Lanjut. ECU verifikasi ini nanti kalau untuk mengganti ECU atau ECM-nya, kalau kita ganti ECM-nya kita harus verifikasi dengan mensinkronkan pada sensor-sensor ya. Ini sudah berarti untuk sistem injeksi. Kalau menggunakan scanner ini kita bisa ngecas atau kita bisa mengubah CO-nya, yaitu campuran udara dan bahan bakar. Kalau sistem karburator menggunakan air screw ya yang di karburator. Kalau untuk sistem injeksi ini kita bisa mengubahnya dari scannernya ya. Coba kita ubah. Nah, ini C1 maksudnya adalah 1 silinder ya. Sedangkan C2 ini ada 2 silinder, C3 adalah 3 silinder, C4 ada 4 silinder. Karena sepeda motor ini masih menggunakan 1 silinder, maka kita pilih C1. Terus 1 silinder kita tingkatkan CO-nya ya. Nah ini kita standarnya adalah 00 ya. Kalau kita naikkan CO-nya itu menggunakan up, berarti dia plus. Kalau down itu nanti dia akan berkurang. Biasanya kalau kita naikkan bisa sampai 30 ya, sampai 30. Nah, seperti ini naik. Kalau untuk menurunkan downnya ya 0 sampai min 30 ya. Berarti min 30 sampai nanti plus 20. Untuk standarnya biasanya kita gunakan 0 saja. Misalnya standar pabriknya adalah 0. Kita putar kunci kontak sampai off, terus kita lepas dari baterainya ya, yang main dulu, terus plusnya, terus kabel DLC-nya. DLC-nya jangan lupa disambung lagi ya, sampai klik pokoknya. Sekarang kita coba untuk ML-nya ya. Ya, ML-nya malfunction indikator lamp-nya sudah tidak ada, kita hidupi. Nah, kita hidupi, berarti kalau ML-nya sudah nggak ada, berarti sepeda motor ini selesai ya. Selesai, tidak ada gangguan pada sepeda motor ini. Demikian tadi mendiagnosis sama mengidentifikasi dari sistem injeksi
sesi pada sepeda motor Vegapos 2019. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.